Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Andriani. Saya akan memaparkan aksi nyata 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan di kelas saya di kelas 5 SDN 1 Cibodas, Kecamatan Lembang. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh guru untuk merancang pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Perbedaan pembelajaran setelah mempelajari dan sebelum mempelajari diferensiasi adalah sebelumnya saya merancang pembelajaran hanya memerhatikan tujuan pembelajaran saja, kemudian semua anak diperlakukan sama. Sekarang kebutuhan murid menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid, serta perlakuan kepada anak juga berbeda disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan adalah sebagai berikut. Diawali, saya melakukan persiapan pembelajaran. Yang pertama, saya mengasesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui minat dan profil belajar murid. Lalu juga asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar murid pada materi yang akan saya ajarkan. Lalu juga saya akan mewawancara murid secara langsung untuk mengetahui minat dan profil belajar murid secara lebih lengkap. Berdasarkan hasil asesmen awal, didapatkan 3 kelompok. Yang pertama, 12 orang mampu menjelaskan cerita yang pernah dibaca secara jelas dan runtun. Lalu kelompok kedua, 12 orang mampu menjelaskan cerita hanya sebagian cerita. Lalu yang ketiga, 9 orang tidak mampu menjelaskan cerita yang pernah dibaca. Inilah pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah melalui penugasan individu, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dengan tepat. Lalu melalui penugasan individu, peserta didik dapat menjelaskan ringkasan cerita dengan tepat. Pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid, penanganannya ada yang diferensiasi secara konten, proses, dan produk. Yang pertama, untuk diferensiasi konten, saya memberikan kebebasan murid untuk memilih buku cerita sesuai minatnya masing-masing. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Berdasarkan asesmen awal yang sudah saya lakukan, terdapat 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar murid. Yang pertama, murid siap mengikuti pembelajaran karena dia sudah dapat menentukan unsur intrinsik dan hal-hal penting dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua adalah murid bisa menentukan alur cerita sebagian dan menyebutkan judulnya saja. Nah, untuk kelompok ketiga ada beberapa siswa yang belum bisa menceritakan alur cerita, bahkan judulnya pun lupa. Kemudian juga ada beberapa murid yang memang kesulitan membaca sehingga sulit untuk menceritakan kembali. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya memberikan penanganan. Ada beberapa murid yang mengerjakannya mandiri, ada yang dibimbing, dan ada yang dibimbingnya lebih banyak atau scaffolding. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana dalam menyampaikan inti dari sebuah cerita dan unsur intrinsik, produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Murid memilih sendiri sesuai minatnya. Ada yang melakukan penjelasan secara lisan, tertulis, dan peta konsep. Di sekolah kemudian sama teman-temannya pun menceritakan pengalamannya di rumah. Pulang sekolah